ditendang, pernah sampai dijambak dari ujung lapangan sampai kontrakan sampai rumah saya tuh, dijenggut, dijedotin. Tetangga saya juga pada ngeliat, mau nolongin juga kan, namanya ituan rumah tangga kan nggak enak dia. Oke, Hapo Channel. Selanjutnya kita pengen tahu dari sosok Rini. Boleh cerita sedikit nggak sih tentang sosok almarhum atau mungkin suaminya Rini? Gimana sih KDRT-nya? KDRT-nya kalau apa sih, dia nggak boleh ngomong salah dikit tentang istri mudanya, pasti dia marah-marah. Marah-marahnya tuh pasti main tangan. Oke. Pokoknya tangannya enteng dah. Saya digampar, ditendang, pernah sampai dijambak dari ujung lapangan sampai kontrakan sampai rumah saya tuh, dijenggut, dijedotin. Tetangga saya juga pada ngeliat, mau nolongin juga kan, namanya ituan rumah tangga kan nggak enak dia. Cuman pada ngeliatin aja. Oke. Itu oke, kita pengen tahu lagi. Jadi intinya kalau ngomongin Rini ngomongin masalah istri mudanya lah itu. Kayak contohnya gimana sih ngomonginnya? Ya tuh bini muda lu tuh gitu. Pokoknya nggak boleh salah dikit dah, pasti dia marah. Misalkan kayak contoh, misalkan ya kita pengen tahu ya, misalkan lu ngapain sih punya istri muda, ngapain sih ini anak lu nggak diurus gitu mungkin kali ya. Iya kayak gitu. Lu mentingin istri muda lu malah gitu, jarang pulang, itu pasti emosi. Pasti marah dia. Oke, terus dijenggut lah itu, dijambak. Dijambak, ditendang, pokoknya kayak bola dah saya mah. Dijambak. Oke, dijambak itu dijambak di mana itu waktu itu? Kan rumah saya dekat lapangan. Oke. Dari ujung lapangan sampai ke rumah ya lumayan. Buset. Orang sampai ditarik rambut saya. Terus habis itu dijedotin ke tembok. Jadi ditarik dari lapangan ke rumah. Lumayan loh itu. Ya lumayan, orang sampai pada ngeliatin orang. Oke. Apalagi selain dijedotin, di apa gitu sampai mengancam jiwa raga, pernah nggak? Pernah, dia bawa senjata tajam pernah. Cuman saya bela diri, saya langsung pergi. Itu bukan bela diri, menghindar. Oke. Oh, bela dirinya menghindar. Ya, saya menghindar. Lebih baik menghindar. Kemana menghindarnya? Ke orang tua kali ya? Rumah orang tua kan deket rumah mak. Oke, kenapa nggak? Maksudnya gini loh, KDRT udah digebukin, udah intinya semuanya udah dirasain gitu loh. Berapa lama waktu itu? Lama juga sih. Ya pokoknya mulai dia timbul rasa benci atau mungkin KDRT sama Rini itu berapa lama? Ada 2 tahun. 2 tahun? Soalnya kan dia juga udah lama nikah sama pelakor ini. 2 tahun? 2 tahun lumayan tuh penyiksaan setiap hari? Ya pokoknya kalau dia pulang aja. Pasti disiksa? Kalau dia pulang, malah pernah saya ditendang sampai depan anak-anak. Dia puas itu mungkin ya? Ya pokoknya habis dia gebukin saya tuh, dia pasti foto kirimin ke bini mudanya. Sorry, maaf, dipoto? Dipoto. Habis digebukin babak belur dipoto sama dia? Bener-bener dipoto. Terus dikirim ke istri mudanya? Saya lihat fotonya juga. Buat apa kali? Buat apa itu? Ya buat nunjukin kalau dia emang bener-bener udah. Nih demi kamu misalkan kali ya. Kayak gitu. Nih demi kamu, istri tua saya lah gitu kan. Udah saya gebukin nih, udah saya siksa. Iya. Karena saya bukti, atau mungkin ya istrinya mudanya juga mungkin pengen lihat coba kalau kamu bener-bener nggak gitu. Saya tahu. Astaga. Pokoknya setiap digebukin difotoin. Dipoto, pasti foto, disuruh pakai air, dipoto. Pokoknya
Setiap dia berantem sama saya pasti dia kirimin ke bini mudanya. Oke, boleh nggak sih kita tahu Hapo Channel, seingatnya Rini ya, coba disebutin deh, ada di Jambak udah, disiram pakai air udah, ya kan, dicedotin udah, ya kan, dipoto-foto lagi. Selain itu apa lagi? Ditimpuk pakai piring lah. Ditimbuk pakai piring, ada nasinya. Piring beling itu dari tuan, pokoknya Yuk, lagi makan atau dari tempat piring langsung? dari rak piring saya juga sampai hancur ditendang sama dia. Oke, Pokoknya yang ada di depan mata dia tuh pasti. Oke, rak piring udah hancur, piringnya udah dilemparin ke Rini, apa lagi coba? Apa ya? Itu ditonjok pakai batu cincin pernah. Oke, nah, Itu malah pas emak saya di rumah sakit itu kejadiannya. Saya lagi nungguin rumah sakit, dia datang. Kirain saya mau ngapain, ngobrol gitu. Saya salah ngomong tentang istri mudanya, ya udah, tangannya melayang itu. Saya ditonjok pakai batu cincin sekencang-kencangnya, sampai mata saya biru. Akhirnya saya pulang sama dia. Dia juga sempat nganterin saya pulang juga. oke. Akhirnya saya pulang, bapak saya itu ngelihat, Oke. ya emang mau gimana? Disuruh sih laporin polisi, cuman kan namanya saya masih ada rasa gimana gitu. Jadi saya nggak laporin polisi, kalau laporin pasti masuk dia. Karena kan udah ada buktinya. Iya, makanya kenapa nggak, iya tadi, ya kenapa nggak mau laporin polisi? Ya itu satu, karena masih ada rasa gimana ya. Walaupun dia sering nyiksa saya, sama nikah lagi, masih ada rasa sayang. Oke. Ya semua demi anak sih, intinya mah. Oh, lapor polisi nggak mau karena cinta, itulah mungkin bulatnya ya. Kayaknya iya. Oke, nah sekarang kenapa nggak cerai? Saya udah sempet beberapa kali minta cerai, cuman dia nggak mau ceraiin. Sampai kapan juga nggak bakalan ceraiin. Saya sempet bikin surat cerai, malah ada yang biayain. Oke. Ya cuman saya mikir lagi, ngapain saya keluar duit, mendingan saya buat anak-anak. Ya pasti kan ada orang tua masih ada kan ya, biar kata, Masih. oh udah kamu cerai aja, udah lepas Emang aja. orang tua saya nyuruh kayak gitu, pisah aja udah, daripada nyiksa gitu. Kan dia tahu anaknya diapain. Diapain dia tahu. Oke. Luar biasa Hapo Channel. Oke. Cerai nggak mau, kayak masalah ya itulah, mungkin keuangan atau apalah itu. Terus lapor polisi juga nggak mau, masalah cinta juga. Emang masih cinta sama dia? Dikit sih, nggak banyak, dikit doang. Bencinya semana? Ya benci sama cinta sih, banyak bencinya kalau ingat dia kayak gitu. Benci sampai nyumpain gitu? Iya, saya sumpahin mulu. Mati beneran. Nyumpainnya gimana coba Rin? Coba. Ya kadang kalau dia begini, udah mending mati aja daripada hidup, percuma. Sama aja kayak jadi janda, orang dia juga jarang pulang, kebanyakan di rumah bini mudanya. Ya karena kan bini mudanya apa sih, ngobatin dia juga. Kalau nggak diobatin nggak bakalan kayak gitu. Dia juga dulu sama anak sayang. Oke, obatin. Berarti yang kita tangkap ya, berarti Rini yakin kalau dia diobat-obatin gitu? Saya kan pernah ke orang pinter nanya. Oke. Dia punya sendiri. Makanya diobatin kayak gimana juga nggak bakalan bisa, karena dia punya sendiri. Gitu. Makanya saya tahu. Laki saya kan dulu nggak kayak gitu. Awal-awal dulu lah ya, romantis. Dia juga pernah selingkuh juga, cuman nggak kayak ini. Masih bisa dah dibilanginnya gitu. Udah berapa kali ketahuan kayak gitu, bukan sekali doang. Menurut saya udah sering ketahuan. Oh, maksudnya gini, suaminya Rini ini sering selingkuh dengan Iya, bukan cewek? satu doang, bukan. Bukan satu doang. Cuman yang terakhir ini nih yang parah. Sampai nikah? Sampai nikah. Nikah siri? Iya, kalau kemarin-kemarin kan enggak, paling cuman sama SMS gitu doang. Saya bilangin ngerti tuh ceweknya. Kalau yang ini mah bener-bener nggak ngerti. Cantik istrinya yang itu? Ya kalau cantik sih saya nggak ini. Orang kurang dari saya. Oke. Udah gitu kan suami saya juga kerja di showroom, enak. Oh. Dulu nggak kerja, terus saya cariin kerja, dapat tuh di showroom. Udah kerja di showroom banyak lagunya. Itu kenal itu.
Cewek. Kalau ceweknya di Facebook. Nggak, umur berapa ceweknya? Cantik pasti ya. Ya pokoknya di atas dia, orang tuaan dia. Udah punya tuaan cucu. dia? Iya, udah punya cucu. Kan saya suka saya telepon dia. Bini mudanya. Cuman galakan dia daripada saya. Ya cuma diem aja. Gimana galaknya coba? Ya pokoknya nih laki lu nih lagi sama gua nih laki lu gitu. Pokoknya dia senang banget dah. Oh, godain gitu. Suami lu lagi gue peluk gitu Iya, kali ya. nih lu mau lihat nggak gitu? Sampai segitunya? Iya, kayak disengaja. Malah. Tapi saya tantangin, ya udah lu ambil aja, saya gituin. Oke. Namanya istri simpanan lah jatuhnya ya, istri muda gitu. Berarti royal kali ya si. Emang dia mah nggak pelit orangnya. Kalau punya itu pokoknya nggak pelit dah. Suami saya mah. Makanya dia seneng. Udah gitu kan kerja di sana kan lumayan gajinya. Apalagi kalau mobil ini. Laku, ada komisi, Ya, lumayan bonus gitu kan. Ya, namanya simpan tuh itu perongrong loh biasanya. Ya iya, banyakan dia sama saya mah. Saya mah sisanya doang. Dapat apa aja dari suaminya? Tahu nggak? Udah tahu. Dari suami. Saya sih nggak tahu, cuman dia pasti banyak lah, banyakan dia sama saya mah. Oke. Sampai dibeliin rumah nggak? Nggak tahu deh kalau beliin rumah mah. Tapi dia kayaknya sih nggak punya rumah, emang udah punya rumah. Ceweknya udah punya rumah. Oke. Orang saya sempet nyari-nyari dia di Pamulang nggak ketemu tuh. Seharian saya nyari, taunya alamatnya Pamulang doang, kan Pamulang luas. Iya. Jadi nggak tahu udah dapat apa aja dari suaminya Rini. Ya pasti banyak sih, cuman kan saya nggak tahu detailnya kayak gimana. Oke. Jadi beliau ini boleh tahu apa namanya Rin? Dia meninggal kan ya? Iya, saya dikabarin tuh sama adik ipar saya, dia nyari-nyari tuh, kan saya nggak punya inian di Messenger. Kali ini AA lagi sekarat tuh gitu. Saya kaget. Orang pas berapa minggu pulang sih dia. Pulang dia ngomong mau nengokin anak-anak, boleh nggak? Kata saya nengokin aja, namanya anaknya kan nggak bisa. Anak mah nggak ada bekasnya. Kalau istri kan ada bekasnya. Saya gituin, dia pulang tuh. Pas pulang emang saya nggak tahu kalau itu terakhir main sama anak-anaknya. Pas berapa minggu kemudian dikabarin sama adiknya udah di rumah sakit. Pas sampai sana udah di kamar mayat. Ada bininya muda juga, emang pas dia di situ diurusin di situ sakit. Saya kan tahu sakitnya sakit apa, dia sakit lambung. Oke, karena sakit lambung. Akhirnya ya itulah ya. Terus ketemu di situ Ketemu sama istri mudanya. ketemu. Apa yang dilakukan? Ya dia sih cuek aja, saya juga cuek. Ngapain saya nanya duluan? Nggak ribut gitu? Enggak, ngapain? Lu yang bikin suami gua milih lu gitu atau apa Saya gitu? diam aja. Saya cuma ngeliatin doang. Oke. Nah, kita tangkap tadi masalah Rini. Benci banget sama suami, benci banget sampai disumpah serapah sampai akhirnya terjadi. Seberapa sering disumpahin serapahnya? Sering banget, tapi tiap hari dah saya. Makanya saya dosa banget ini sebenarnya. Habis gimana? Apa kata-katanya di dalam hati gitu? Saya nyesel juga sih. Kejadian. Enggak, kita pengen tahu apa yang dia omongin gitu loh. Dia omongin sumpah gitu. Iya, sumpah. Mendingan mati aja gitu saya kadang-kadang. Makanya kata adik saya tuh, sumpah lu jadi beneran gitu. Sering akhirnya terjadi. Istri yang tersakiti akhirnya terjadi gitu loh ya. Jadi emang sakit banget. Apalagi pas dia tahu udah nikah, ya udah. Ya apa sih, dari susahnya dia saya tahu, setelah senang sama orang lain kan siapa nggak sakit. Saya nyariin kerjaan buat dia. Iya, jadi setiap hari disumpahin. Ini kejadian, tapi menyesal. Nyesel sih sebenarnya. Nyesel banget. Nyesel. Ada nyesel mah. Di saat dia sudah tidak ada, baru berasa. Berasa banget. Kesepian. Sesepi-sepinya dah. Cinta sama masih masih cinta berarti ya? Masih sih. Ini boleh tahu nggak sih kenalnya di mana sih sama suami ini?
saya kan dulu nongkrong tuh sama teman saya Hmm. di jalanan gitu dia. Rumah teman saya kan di jalan raya. Zaman gadis lah. Oke. Terus dia lewat tuh sama temen-temennya, berhenti dia tuh. Hmm. Akhirnya kenalan di situ, saya kenalan. Lama-lama keterusan, lanjut. Sampai Tapi menikah. gitu putus nyambung. Oke. Jadi kenal di pinggir jalan lah, lagi nongkrong ya. Iya. Rini juga lagi nongkrong, akhirnya ternyata berjodoh, menikah dan punya anak. Iya, Cinta pertama. cinta pertama itu, cinta pandangan pertama. Makanya susah dilupain. Jadi cinta pertama yang susah dilupain, udah di KDRT, udah di apa-apain tetap aja. Iya. Tapi akhirnya disumpah serapah, akhirnya pergi untuk selamanya dan ada perasaan menyesal pasti ya. Nyesel banget pas itu. Oke. Nah, selanjutnya Hapo Channel kita pengen tahu detik-detik terakhir. Nah, setelah beliau meninggal, sudah berapa lama? Udah 6 tahun sih meninggal ya. Lumayan lama juga ya, 6 tahun. Oke, selama 6 tahun ini hidup sendiri. Saya udah nikah lagi tapi nggak usah diceritain lah. Gak penting juga nih. Oke, sudah menikah lagi, cerai atau gimana nih? Kan saya nikah siri. Jadi ya nggak terikat banget. Oke, jadi dia juga benci, udah nggak usah diceritain lah ya. Oke. Jadi juga sayangnya sama saya doang, sama anak saya enggak. Ya begitulah Pak, hampir kebanyakan Iya. seperti itu. Nah, kita pengen tahu lagi di Hapo Channel. Oke, lepas dari suami yang bayang-bayang inilah, taruhlah ya cuma sementara ini. Nah, seorang single parent ya kan, hidup sendirian, kesepian dan membutuhkan sosok seorang suami, nggak kepingin lagi menikah. Pengen menikah cuman nama yang sayang sama anak-anak saya intinya lah. Jangan kayak kemarin gitu. Sayang sama anak-anak. Iya. Sayang sama anak-anak, bisa mengayomi, Mm-mm. bisa menjaga anak-anak, berarti intinya sayang sama anak-anaknya Rini. Jangan sayang sama saya doang. Kan biasanya kayak gitu, sayangnya sama emaknya doang. Sama anaknya enggak. Oke. Tapi belum ketemu sampai saat ini. Alhamdulillah belum sih. Oke, yang mau dicari kayak gimana sih sebenarnya, kita pengen tahu. Duda apa masih perjaka atau gimana? Ya pengennya sih duda, enggak terikat kan kalau duda. Oke, jadi istri ya, intinya sama-sama lah ya, sama-sama di situ punya status dan dia juga punya status. Nah, sebaliknya kita pengen tahu. Nah, seandainya dapat duda terus dia punya anak, Rini sayang nggak sama anaknya juga? Ya kalau saya mah sayang aja sama anak-anak. Terus jadi ibu tiri Ibu galak tiri yang lagi. cinta. Ya enggak lah bang. Saya punya anak, masa saya galak sama anak orang. Oke, Hapo Channel pengen tahu lagi sedikit. Boleh tahu nggak sih, ini agak sedikit dalam ya, Hapo Channel. Ini kan namanya manusia. Manusia punya hasrat. Ya, punya hasrat lah intinya. Di saat seorang Rini ingin melampiaskan hasrat itu seperti apa? Ini kita ngomongin single parent ya, biar agar kita tahu gitu. Masalahnya apa ya bang? Ya kemarin saya sempet pacaran sama suami orang. Suami orang? Oh, Kenalnya tiba-tiba, kenal, jalan. Dia sering ke rumah. Pokoknya nggak siang nggak malam dia ke rumah. Ya deket sih, nggak jauh rumahnya, deket. Terus lama-lama nyaman terus ketahuan sama bininya. Saya maki-maki sama lagi bininya. nyaman-nyamannya ketahuan ya. Lagi enak-enaknya ketahuan. Ketahuan sama bininya, ya udah berakhir dah. Berakhir. Ya Ketahuannya lagi nyaman-nyaman apa lagi enak-enak? lagi WA. Saya pikir dia kata bininya, ya udah. Oh gitu. Mungkin begini kali ya, Rin. Jadi Rin ini lagi WA, kamu lagi apa sayang gitu kali ya? Enggak kayak gitu, enggak sayang-sayangan, biasa aja. Kok bisa Cuman ketahuan? kan dia lihat profil saya. Oke. Tuh. Kamu siapa gitu ditanya gitu? Ya enggak, siapa yang dia juga kenal. Oh, udah kenal. Jangan bilang tetangga. Kenal. Tetangga ini. Iya. Tapi udah enggak sih. Habis maki-maki itu enggak, udah. Jadi tetanggaku adalah apa? Tetangga adalah maut. Bukan ipar adalah maut, tetangga adalah maut. Oke.
Ini kita sedikit pengen tahu ya, Hapo Channel. Kita pengen tahu. Jadi ini tetangga ceritanya, punya suami. Ya apa? Jangan bilang itu tetangga, teman juga istrinya. Enggak, jauh. Oh jauh. Oh. Jadi suka sama suaminya. Iya. Kenalan. Enggak kenal, emang kenal udah lama. Oh. Udah lama kenal. Cuman pas itu masih sama suami yang kedua tuh. Pas udah saya single parent ya udah tuh deket-deket, sering WA. Ya udah deket aja. Sama dia nyaman ya udah lanjut. Berapa bulan gitu, lumayan sih berapa bulan. Dia sering dateng, perhatian sama anak saya, baik dah pokoknya intinya mah. Oke. Nah, kita pengen tahu. Tadi kan pembahasannya adalah hasrat. Nggak mungkin dong pacaran doang. Iya, pernah. Sampai keranjang, Pernah. suami orang. Iya. Enak. Ya, biasa aja sih. Biasa aja. Karena Sama aja. Sama aja ya? Sama aja. Karena ada rasa perasaan gitu, kayak gue dapat suami lu. Sama aja. Sama aja. Ada Oke, sama aja rasanya. Sekarang kita balikin lagi. Nah, itu kan tetangga, teman, atau apa kenal. Nggak ada perasaan bersalah gitu. Ada sih perasaan, pokoknya perasaan bersalah. Kalau deket dia pasti ada perasaan bersalah, nggak enak. Soalnya pernah ngerasain ada pelakor juga di rumah tangga saya. Karma. Iya, itu dia. Nggak kebayang gitu loh, Hapo Channel ya. Maksudnya kan lingkup tetangga, terus habis itu suaminya udah tahu, udah di unboxing kan, kenal sama istrinya kan, gimana itu perasaannya. Jadi Ada perasaan salah juga, pokoknya salah banget dah. minta maaf dong. Makanya ya nggak dilanjut. Karena Oke. mah udah nyaman sih sebenarnya, nyaman banget. Intinya nyaman. Cinta. Cinta mah gimana Enggak. ya? Sebenarnya nggak ada cinta, cuman nyaman aja. Dibuat ngobrol tuh enak, kita sharing juga enak gitu. Oke. Nyambung, nggak kayak yang suami yang itu dah. Sama dia Perhatian. nyambung. Perhatian. Walaupun umurnya lebih muda dari saya, tapi dia dewasa orangnya. Pokoknya enak dah. Dia ngertiin saya. Ranjangnya enak Aman. juga. Dibilang saya sama aja, kalau pas gitu sama aja, pokoknya sama, nggak ada enak, nggak ada nggak enaknya, sama aja bagi saya mah. Oke. Nah, apa tadi? Apa? Yang tadi apa? Ya itu, pokoknya dia sama anak saya perhatian, baik pokoknya. Sama keluarga saya juga baik, emang pada kenal, semua pada kenal. Sayang itu dia, suami orang. Sayang banget ya suami orang. Nggak pernah berpikir gitu. Karena udah sayang ya. Sorry, kita pengen tahu. Cerain dong istrimu. Saya nggak kayak gitu, nggak. Saya nggak bilang ngejelekin istrinya, nggak. Suruh cerai, nggak. Ya pokoknya jalanin. Secret aja, diam-diam jalanin aja. aja, iya. Diam-diam. Terus ketemunya di mana? Ya emang kan sering ngeliat, namanya Kok tetangga. pacaran pasti ada pertemuan dong. Ya ada. Jalan gitu, makan Jalan. bakso, makan Ya seblak. sering jalan mah tiap hari jalan sama dia jalan. Jalan Oke. kemana? Oke. Jadi intinya ya suami tetangga ini udah pernah dipacarin, akhirnya ketahuan dan akhirnya bubar. Dan sekarang balik lagi sendiri. Sendiri lagi. Tapi kedepannya masih ada kepengen lagi ketemu orang. Pengen. Tapi yang sayang, pokoknya intinya sayang sama anak saya. Coba deh, kita pengen tahu Hapo Channel. Kali aja ada penonton nanti yang suka. Ya, dengan- mudah-mudahan, Oke, mudah-mudahan. Coba kriterianya atau mungkin tipenya itu atau sifatnya itu seperti apa? Coba kita pengen Ya tahu. tipe saya sih nggak muluk-muluk. Intinya sifatnya baik dah. Sama anak saya, sama saya juga. Terima apa adanya. Terus punya rumah deh. Punya rumah. Capek ngontrak mulu. Dari dulu dari punya suami sampai Oke. sekarang ngontrak. Kontrak. Hmm. Oh, umur? Umur nggak masalah lah, udah tua juga nggak apa-apa. Oke. Tampang? Ya tampang mah nomor 2 dah, nggak usah tampang. Yang penting kayaknya yang saya tangkap nih ya, kayaknya yang penting punya rumah kayaknya. Iya. Pokoknya punya rumah emang dari dulu dia kayak gitu. Biar nggak ngontrak. Iya, Emang sekarang ngontrak ya? ngontrak saya. Boleh tahu nggak kontrakannya berapa sih? 600 sih, emang Sebulan? murah, iya. Nyarinya yang terjangkau sama saya aja. Atau kalau mahal-mahal saya nggak bisa bayar. Oke, kalau begitu. Yang terakhir. Rini, kita balik lagi flashback ke belakang tentang anaknya Rini ya. Seandainya nonton, kita tahu dah seandainya nonton deh. Apa yang mau diomongin sama anaknya Rini yang menjadi Elsie?
Ya pengennya sih dia pulang. Saya kangen banget, udah 2 tahun gak ketemu sama dia. Walaupun dia kayak gitu, tetap aja kan anak. Oke. Anak kan gak ada bekas. Sampai kapan juga. Intinya pengen dia pulang. Pengen pulang. Pengen pulang. Tapi pekerjaannya? Ya beda aja, tinggalin aja. Oh, tinggalin. Iya, ngapain sore Tapi kok misalkan dia nggak ada pekerjaan lain lagi? ya kan di sini juga banyak kerja apaan kek. Kan saya udah pernah bilang sama dia, udah Dita kalau ada duit mendingan pulang terus kerjanya di Depok, kerja apaan kek gitu aja. Udah tinggalin yang di Papua. Oke, itu ya intinya buat anak yang di sana ya, pulang, udah tinggalin semuanya Saya dunia. juga kalau punya ongkos pada kemarin udah saya suruh pulang dia. Tapi nggak ada ongkosnya. Iya, Pengen banget dia pulang. dia juga pengen pulang, udah kangen sama ibunya juga dia kemarin. Kenapa nggak ngumpulin duit? Ya itu dia boros orangnya, nggak bisa ngumpulin duit. Kalau ngumpulin duit dari kemarin udah pulang bang dia boros orangnya. Kalau punya duit nih pasti dia beli baju lah apalah yang dia iniin. Dia boros, nggak bisa nyimpen duit. Oke. Udah gitu kan di Papua juga kan lagi sepi, dia bilang juga lagi rawan. Jadi nggak ada tamu. Kadang-kadang sepi dia, kan kadang-kadang dia suka nelfon sepi bu gitu. Malah kadang-kadang juga dia minta duitnya ke sini. Minta duit juga. Iya buat makan. Sampai segitunya ya? Iya sepi di sana, sepi, emang lagi sepi, Oke. lagi sepi banget. Jadi intinya ya udahlah pulang lah Nita. Iya maka kata saya gini, kerja jauh-jauh percuma kalau nggak ada hasilnya, ya kan mendingan dia pulang ke Depok. Ketahuan kerja di sini kelihatan sama ibunya daripada jauh di sana dia. Oke. Selanjutnya untuk tetangga tadi ada nggak minta maaf atau apa udah itu? Ya intinya minta maaf lah karena jadi pelakor. Enggak sih, saya nggak pelakor, maksudnya nggak bilang suruh nyerahin istrinya buat nikahin saya, enggak, jalanin aja. Ya penting tahu lah Ya pokoknya rasanya. kalau lagi berdua tuh nggak pernah ngomongin bininya. Ada minta maaf gak nih? Seandainya nonton. Ketawa, ternyata lu yang ini gitu. Ya enggak lah, dia kan nggak tahu. Oke. Terakhir untuk almarhum beliau, ada yang masih tersimpan kata-kata buat beliau mungkin? Ya saya minta maaf aja sebagai istri. Dulu suka ini dia, nyesel sih pas dia meninggalnya. Oke. Walaupun dia kayak gitu tetap aja kan ayahnya anak-anak. Sering ke kuburannya? Tiap hari Jumat anak saya tuh iya. Kemarin kan mertua saya meninggal, saya sempat ke sana. Mantan mertua baru meninggal seminggu 3 hari yang lalu. Saya sempat ke makamnya kemarin. Oke. Jadi untuk beliau almarhum ya minta maaf lah ya. Minta maaf. Pokoknya maaf, minta maaf banget lah. Oke, kalau begitu sepertinya udah seperti itu aja di Hapo Channel, cerita dari Rini di hari ini. Terima kasih sudah berbagi di Hapo Channel. Berkaca matanya apa mau nangis atau gimana? Mau nangis dulu apa lanjut? Ya intinya ya sehat-sehat lah untuk Rini ya, tetap berjuang untuk anak ya, untuk anak. Masih ada lagi yang harus disekolahkan, harus dua lagi yang masa-masa yang kayak berat banget, pasti kebutuhannya banyak banget gitu loh ya kan, kebutuhannya banyak banget pastinya. Punya anak yang masih tanggung lah, kebutuhan materi, kebutuhan perhatian. Hati-hati loh anaknya itu, remaja-remaja itu kita harus benar-benar harus dipantengin banget, jangan sampai salah jalan. Ngerti nggak anak busuk? Anak busuk. Kayak contoh gini, dari tiga anak ada salah satu yang busuk gitu. Ada pasti. Nah, jangan sampai busuk semua nanti. Iya makanya. Ya makanya harus diperhatikan Itu benar-benar. dia yang 2 itu. Ya kan? Soalnya yang 1 kan udah nggak ini, ibaratnya. Iya makanya gitu loh. Jadi anak remaja itu harus benar-benar ekstra perhatian gitu loh ya. Itu tadi saya bilang, ulang lagi, materinya, keuangannya, semuanya diperhatikan. Belum lagi kehidupannya nanti, pergaulannya harus kita perhatikan. Jadi seorang ibu Rini ini harus benar-benar semangat ya. So itu aja sih, dan terima kasih untuk Rini sudah berbagi di Hapo Channel. Dan buat kalian semuanya ya, intinya
Hapo Channel menyuguhkan ya narasumber yang bercerita tentang kehidupannya, tentang perjalanan hidup yang mungkin yang tabu atau mungkin yang tidak pernah kita dengar, dan di sini kita bisa dengar karena begitu banyak cerita tentunya di sekitar kita yang mungkin kita tidak tahu, jadi akhirnya tahu, atau mungkin di dalam keluarga kita tentunya. Jadi buat kalian semuanya ya ambil sisi positifnya atau ambil hikmahnya kalau memang ada hikmahnya, atau ambil pelajarannya kalau memang ada pelajarannya. Tapi kalau memang tidak ada ya udahlah, anggap aja just konten untuk hiburan semata aja. Dan buat kalian semuanya tetap jaga keluarga kalian dan rangkul keluarga kalian, anak kalian tentunya. Dan saya Heri mengucapkan terima kasih sudah selalu support di Hapo Channel. Intinya sekali lagi, ambil positifnya, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya kalau memang ada pelajaran dari kehidupan sosok Ibu Rini. Tapi kalau memang tidak ada ya sudahlah, skip aja ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ditunggu lagi konten-konten berikutnya di Hapo Channel. Saya Heri dan Rini mengucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you, bye bye.